Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan peserta, pada hari ini Musda 2 HIPMI BPD Kalimantan Utara dalam acara rapat pleno Musda 2 dengan ini kami dibuka. Dan untuk selanjutnya berdasarkan dengan jadwal acara sebagaimana yang tertera yang kita sudah pegang masing-masing. Sini ada beberapa rangkaian kegiatan di dalam pleno. Saya tawarkan kepada peserta sebelum kita bahas ini. Yang pertama, apakah kegiatan ini kita menyesuaikan jadwal waktu yang ada atau waktu yang menyesuaikan kegiatan? Sekali lagi, apakah waktu yang ada di sini itu sudah kita menyesuaikan, apakah waktu ini itu sesuai dengan kegiatan atau waktu yang menyesuaikan dengan kegiatan? Ada dua opsi saya tawarkan nih. Silakan. Oke, makasih. Ada saran bahwa acara yang ada di sini, sidang-sidang pleno itu menyesuaikan waktu yang ada ya. Demikian, sepakat ya? Makasih. Selanjutnya kita masuk kepada session pleno pertama, itu pleno kedua tentang tata tertib persidangan. Jadi silakan teman-teman buka materinya tentang tata tertib. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait masalah tata tertib ini, saya ingin ketawarkan kepada peserta. Apakah materi tata tertib ini saya bacakan pasal per pasal atau bab per bab, atau teman-teman peserta membaca keseluruhan pasal-pasal mana saja yang ditanggapi? Jadi ada tiga opsi. Saya tawarkan kepada peserta, apakah saya membacakan pasal per pasal lantas ditanggapi, atau bab per bab, atau peserta yang membacakan tinggal pasal-pasal mana yang ditanggapi? Silakan, tiga opsi saya berikan kesempatan teman-teman peserta. Silakan. Silakan aja. Saya kira tatib ini saya sudah baca semua dan bisa ditetapkan. Itu mungkin dari saya. Jadi ada saran bahwa dari tatib ini secara keseluruhan sudah dipelajari oleh utusan terakan dan mempelajari secara seksama bahwa dapat menerima tata tertib ini. Bagaimana dengan peserta yang lain? Kalau tidak ada koreksi dari tata tertib ini, peserta lain mungkin ada tanggapan? Belungan sependapat bahwa tata tertib ini bisa disahkan. Sependapat ya? Oke, silakan undukan. Kalau kesepakatannya tata tertib ini lebih baiknya kita kasih waktu aja dulu berapa menit untuk membaca, kemudian memberikan tanggapan. Mungkin seperti itu. Jadi ada saran tanggapan dari utusan nunukan bahwa meminta mengkoreksi pasal-pasal mana saja yang akan dikoreksi, tinggal menyampaikan kepada kami pimpinan sidang. Ada 3 BPC yang menyatakan bahwa tata tertib ini tidak ada tanggapan lagi karena sudah dipelajari sebelumnya dan sudah sesuai dengan forum. Ada 3 peserta yang menyatakan itu, dan ini lebih 50%. Kemudian peserta yang lain. Jadi pada kesimpulannya dari saran dan pandangan teman-teman masing-masing BPC, 3 menyatakan bahwa tata tertib ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan bisa diterima. Oleh sebab itu tata tertib ini dinyatakan sah.
Oleh sebab itu, kami akan bacakan ketetapan baik. Rancangan tata tertib musyawarah 2 BPD HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Kalimantan Utara nomor 2 garing Musda garis datar 2 garing HIPMI garis miring garis datar Kaltara garis miring Romawi 12 garis miring 2020 tentang tata tertib Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa musyawarah Daerah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ketetapan musyawarah daerah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara tentang tata tertib Musda 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara. Menetapkan tata tertib pelaksanaan Musda 2 HIPMI sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Musda 2 HIPMI Kalimantan Utara agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pasal 2 naskah tata tertib Musda 2 HIPMI Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diputuskan keputusan ini terhadap pada lampiran yang merupakan salah satu yang tidak diterpisahkan dalam keputusan ini. Ditetapkan dinunukan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 11.30 ya. 30. Sering komite pimpinan sidang ketua pimpinan sidang Ketua Rendi ditandatangani, Sekretaris Samsir Pona ditandatangani, anggota Aslan ditandatangani, anggota M Taufik ditandatangani. Demikian tata tertib ini dan diterima kepada peserta. Selanjutnya pemilihan pimpinan sidang. Pimpinan sidang dari peserta, maka pada kesempatan ini untuk pimpinan sidang dari peserta saya minta dari masing-masing utusan mungkin dari kabupaten kota untuk memimpin secara langsung terkait masalah pemilihan masuk ke pleno masuk ke sidang pleno kedua tentang laporan pertanggungjawaban pandangan umum, pengesahan laporan pertanggungjawaban penyerahan petaka. Jadi untuk penyerahan pimpinan sidang kepada peserta, saya minta kepada perwakilan mungkin dari Kota Tarakan, kemungkinan Nunukan, kemudian Bulungan. Jadi saya minta 3 nama daerah utusan masing-masing, saya berharap untuk memimpin sidang selanjutnya terkait masalah
Pleno kedua, laporan pertanggungjawaban Pandak Umum, pengesahan laporan pertanggungjawaban penyerahan petaka. Jadi saya persilakan kepada teman-teman untuk naik ke panggung sebagaimana nama yang saya sebutkan tadi untuk memimpin rapat selanjutnya dan skenario kegiatan pleno yang kita sudah sepakati bersama. Demikian yang dapat sampaikan. Kami steering komite atas nama ketua saya sendiri Andi, kemudian sekretaris Samsir Pona, anggota Aslan, anggota Taufik, ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang ada dan pimpinan sidang akan saya serahkan kepada pimpinan selanjutnya. Silakan. Silakan naik ke tempat. Penyerahan pimpinan sidang. Jadi 3 nama tadi, Terakan, Bulungan, sama Nunukan. Makbul, kemudian Yuda, kemudian dari Nunukan perwakilan siapa? Ya. Oke. 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 Kalau memang itu rekomendasinya baik, tawaran paling bagus. Jadi kalau untuk mungkin dari SC kami di sini biar saya ya, jadi saya sendiri yang langsung direkomendasikan teman-teman. Kemudian dari di BPD mungkin ada utusan dari BPD 1 orang, mungkin saudara Aslan. Oke, beliau juga adalah salah satu pengurus BPD. Demikian nama-nama tadi saya sebutkan, silakan naik di atas panggung. Pimpinan sidang akan diserahkan kepada pimpinan seterusnya untuk memimpin rapat. Maka dengan ini pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan selanjutnya. Ya, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang yang baru kami terima. Baik, kita akan masuk di sidang pleno kedua, yaitu membahas tentang yang pertama, laporan pertanggungjawaban Ketua BPD HIPMI Kaltara, pandangan umum BPC HIPMI terhadap penyampaian Ketua Umum BPD. Ketiga, pengesahan laporan pertanggungjawaban DPD HIPMI Kaltara. Dan yang keempat, penyerahan pataka HIPMI dari Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara kepada pimpinan sidang sebagai pertanda kepengurusan BPD HIPMI Kaltara dinyatakan demisioner. Baik, pada sidang pleno kedua ini langsung saja mungkin kami akan mempersilahkan kepada Ketua BPD HIPMI Kaltara beserta jajarannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketum BPD HIPMI Kaltara. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum BPC HIPMI Kota Tarakan atau yang mewakili ada Sekumnya dan OKK, Ketua Umum BPC Kabupaten Bulungan, Ketua Umum BPC Malinau atau yang mewakili juga Ketua Umum BPC Tanah Tidung, dan Ketua Umum BPC Nunukan tadi sudah, dan rekan-rekan pengurus BPD
HIPMI Kalimantan Utara, serta para panitia OC dan SC yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkah kaki untuk hadir bersama di acara Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara 2020 ini. Tidak hanya itu, saya juga berharap kepada para peserta untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan COVID-19 agar dalam penyelenggaraan acara ini kita semua terjaga dan dari penyebaran virus corona yang sampai saat ini masih menghantui kita semua. Tidak lupa saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia atas kerja kerasnya sehingga acara Musda 2 BPD HIPMI Kaltarin dapat berjalan dengan sukses. Rekan-rekan peserta Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara kali ini tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan rutinitas semata, akan tetapi juga merupakan ajang silaturahmi antar sesama pengurus HIPMI dalam membahas persoalan-persoalan fundamental. Laporan ini dapat kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini, Musda 2 HIPMI Kalimantan Utara, dengan rasa syukur dibarengi pula dengan doa dan harapan kiranya laporan ini dapat dijadikan refleksi untuk mengevaluasi organisasi selama periode lalu, sekaligus juga menjadi sarana untuk memprediksi langkah-langkah yang akan diambil pada periode yang akan datang. Kami menyadari bahwa apa yang dilaporkan tentu terdapat kekurangan di sana-sini. Hal ini tentunya menunjukkan keterbatasan rutinitas dan kemampuan kami dalam memberikan yang terbaik bagi HIPMI. Perlu disampaikan pula bahwa selama memimpin organisasi ini, kami mengalami berbagai cobaan, rintangan, dan hambatan. Ditambah lagi adanya persoalan COVID-19, sehingga ada kecenderungan tidak banyak melakukan aktivitas berkumpul dalam organisasi membahas persoalan-persoalan yang fundamental, sebagaimana layaknya dalam sebuah organisasi. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya program-program yang didelegasikan dapat terlaksana meskipun dengan berbagai catatan yang mengiringinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada HIPMI Kalimantan Utara. Penghargaan ini kami sampaikan dengan tulus, dari relung hati yang paling dalam, dan bukan semata-mata untuk menghindari penghakiman dalam konteks laporan pertanggungjawaban ini. Kami yakin seluruh peserta Musda 2 HIPMI Kalimantan Utara ini adalah orang-orang terbaik, pengusaha muda yang tentunya sudah terbiasa dan menilai sesuatu persoalan, sehingga kami tidak merasa perlu khawatir yang berlebihan apabila takut akan mendapat penghakiman dari para peserta Musda 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara yang terhormat. Selama periode pengurusan 2016-2019, dinamika organisasi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sungguh pun demikian, kebijakan-kebijakan organisasi pada prinsipnya mengacu pada pedoman organisasi dan program kerja daerah yang diputuskan dalam Musda pertama BPD HIPMI Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Dan alhamdulillah, program-program besar HIPMI periode kami adalah membentuk 4 BPC, yaitu BPC Kabupaten Nunukan, BPC Kabupaten Bulungan, BPC Kabupaten Malino, dan terakhir BPC Kabupaten Tanah Tidung terlaksana dengan baik. Saudara-saudari peserta Musda 2 HIPMI Kalimantan Utara, pada kesempatan ini juga kami lupa saya mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan atau kehilafan selama pelaksanaan acara ini. Sekali lagi mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan dan kehilafan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Jika kiranya belum memberikan kepuasan sepenuhnya dalam sajian laporan ini, semoga tidak memberikan nilai penghakiman.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ketua Bung Andi Samula atas penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketum BPD HIPMI Kalimantan Utara. Ya, silakan dipoto, dokumentasikan. Selanjutnya, kita beralih ke pandangan umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia terhadap penyampaian Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Kalimantan Utara. Baik, ada usulan yang pertama kita undang dari kabupaten atau kota mana untuk menyampaikan pandangan umum. Baik, Tarakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa hadir pada acara Musda 2 BPD Kalimantan Utara. Baik, kami dari Badan Pengurus Cabang Kota Tarakan sebelumnya memohon maaf karena ketua kami belum bisa hadir di tempat ini karena di waktu yang bersamaan ada kegiatan kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau selaku anggota DPRD Provinsi sekaligus ketua praksi wajib menghadiri paripurna di DPRD tingkat provinsi. Ketua umum kami Bapak Jupri Budiman beserta jajarannya menyampaikan permohonan maaf. Baik, kami mewakili Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Tarakan berdasarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban BPD HIPMI Kalimantan Utara yang telah disampaikan oleh Ketua Umum, dalam hal ini Bung Andi Samula. Dengan ini kami BPC HIPMI Kota Tarakan menerima laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Pada kesempatan ini kami juga berdasarkan pertemuan atau rapat di internal kami di BPC HIPMI Kota Tarakan, kami juga akan menyatakan dukungan penuh dan memberikan pilihan kepada calon ketua BPD HIPMI Kalimantan Utara masa bakti 2020-2023 kepada Bung Ahmad Syamsir Arif. Setelah kami mempelajari visi dan misi beliau, maka dengan ini kami menyatakan dukungan terhadap Bung Ahmad Syamsir Arif. Demikian penyampaian ini kami sampaikan. Jazakumullahu khairan kasiran. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari Bulungan ya, kami persilakan untuk BPC Bulungan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan
Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan sidang atas waktunya untuk menyampaikan pandangan umum dari laporan pertanggungjawaban dari pengurus BPD, Ketum Andi Isamula beserta jajarannya. Jadi kami dari BPC Kabupaten Bulungan menyatakan menerima dengan baik dan puas atas kinerja dari BPD Kalimantan Utara yang telah berhasil membentuk BPC di kabupaten kota. Jadi dari BPC, ya terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya kesempatan ini juga kami menyatakan mendukung penuh dan memberikan pilihan kepada calon ketua umum BPD HIPMI Kalimantan Utara masa bakti 2020-2023 kepada Saudara Ahmad Samsir Arif. Terima kasih, mungkin itu saja dari BPC Kabupaten Bulungan. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Selanjutnya BPC HIPMI Tanah Tidung. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya ini baru di HIPMI dan baru dilantik bulan November kemarin, dan saya juga baru belajar dari sekarang ini. Dan saya menerima laporan dari BPD Kaltara, kinerjanya cukup baik dan saya salut, dan saya juga perlu bimbingan dari DPD yang lama maupun yang baru nanti. Dan seterusnya saya menyetujui Ahmad Samsir Arif, ya namanya, Samsir Arif sebagai ketua DPD yang baru nanti. Mohon maaf kalau salah penyambutannya. Untuk itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya BPC Malino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan dilaksanakan musda kedua BPD HIPMI Kalimantan Utara, kami dari HIPMI Malino menyatakan dukungan penuh memberikan pilihan calon ketua HIPMI Kalimantan masa bakti 2020-2023. Kami menerima Ahmad Samsul Arif sebagai, kami dari BPC HIPMI Malino memberikan dukungan penuh
kepada Arif untuk menjadi Ketua Umum HIPMI Kaltara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk BPC Nunukan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara, Kakanda Haji Andi Samula yang saya hormati beserta jajarannya, yang terhormat Ketua-Ketua BPC Kalimantan Utara, Tarakan, Tanah Tidung, Malinau, dan Bulungan. Jadi Nunukan merupakan BPC yang kedua ya, dibentuk setelah Tarakan. Oke, pada hari ini kami akan memberikan pandangan umum kami terhadap laporan pertanggungjawaban daripada BPD HIPMI Kaltara dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah di mana daerah Kaltara ini yang mana pulaunya terpisah-pisah. Jadi ini merupakan salah satu kendala yang mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa kita atasi bersama untuk bisa lebih mensukseskan program-program kerja yang sudah kita gariskan bersama nantinya. Yang kedua, tentunya juga di masa kepengurusan BPD HIPMI Kaltara ini juga sangat dibatasi oleh adanya pandemi yang sekarang ini sangat mewadah. Jadi sangat bisa kita maklumi apabila mungkin organisasi ini sedikit terhambat dalam melaksanakan program-program kerjanya. Jadi untuk mempersingkat waktu, pada hari ini kami dari BPC Nunukan menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban daripada BPD HIPMI Kaltara. Dan pada kesempatan ini juga kami juga menyatakan sikap dengan tegas dan siap mendukung calon Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara di bawah pimpinan saudara kita nantinya, Kanda Ahmad Samsir Arif, untuk memimpin Kaltara di HIPMI Kaltara di periode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beralih ke pengesahan laporan pertanggungjawaban BPD HIPMI Kaltara. Rancangan ketetapan Musyawarah Daerah 2, Badan Pengurus Daerah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara, nomor Romawi 4 garing Musda garis datar 2 Romawi garis miring HIPMI garis datar Kaltara garis miring 12 Romawi garis miring 2020 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban BPD HIPMI Kaltara masa periode 2016-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 2, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara, setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pandangan umum BPC HIPMI se-Kalimantan Utara yang disampaikan dalam sidang pleno Musyawarah 2 HIPMI Kaltara pada tanggal 16 Desember 2020, memutuskan menetapkan ketetapan Musyawarah Daerah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban BPD HIPMI Kaltara
Masa Bakti 2016-2019. Menerima dengan baik dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BPD HIPMI Kaltara Masa Bakti 2016-2019 yang disampaikan kepada Sidang Pleno Musyawarah 2 HIPMI Kaltara tanggal 16 Desember 2020. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 12:02 Musyawarah Daerah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara. Pimpinan sidang Makbul Ketua, Randi Sekretaris, Nurul Huda anggota, Syaprial anggota, Aslan anggota. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya penyerahan Pataka HIPMI dari Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara kepada pimpinan sidang sebagai pertanda kepengurusan BPD HIPMI Kaltara dinyatakan demisioner. Selanjutnya kita akan masuk ke pleno 3, yaitu sidang komisi. Dalam hal ini kita akan membentuk tim perumus untuk membahas komisi 1, 2, dan 3. Dalam hal ini kita akan mengambil semua unsur, ya, baik itu dari unsur BPD, BPC, masing-masing dapat menyerahkan satu nama untuk bidang organisasi, untuk komisi 1, 2, maupun 3. Ya. Lebih sedikit menghemat waktu, saya kira untuk pembentukan komisi ini bisa kita lanjutkan dengan pembacaan konsideran, karena nantinya kan dalam proses pengurusan baru itu ada proses rapat kerja. Nah, mungkin situ lebih detail dan terperinci untuk kita laksanakan. Nah, mungkin bisa langsung dibacakan konsideran gitu. Baik, usul yang sangat cerdas saya kira dari Kabupaten Tanah Tidung. Bagaimana dengan Plor, apakah kita bisa sepakati dalam hal ini untuk pembahasan sidang komisi kita akan bahas di periode selanjutnya. Pada masa selanjutnya kita akan membentuk tim perumus atau tim khusus pada saat rapat kerja. Baik, bisa disepakati ya? Baik, kita akan lanjutkan ke sidang pleno 4, yaitu penetapan calon ketua umum oleh pimpinan sidang. Baik, kami akan membacakan rancangan ketetapan Musyawarah Daerah 2, Badan Pengurus Daerah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara. Nomor 8 /Musda /2 /HIPMI Kaltara /12 Romawi /2020
tentang penetapan Ketua Umum terpilih BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2020-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan Ketua Umum berdasarkan pandangan umum setiap Badan Pengurus Cabang Musda 2 HIPMI Kaltara pada tanggal 16 Desember 2020, memutuskan ketetapan Musyawarah Daerah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara tentang penetapan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara masa bakti 2020-2023. Berdasarkan pandangan umum tersebut, menetapkan Saudara Ahmad Samsul Arif sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara. Ditetapkan dinundukan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah. Musyawarah Daerah 2 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara. Pimpinan sidang Makbul, Ketua Randi, Sekretaris Aslan, anggota, Safrial, anggota, Nurul Huda, anggota. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ketua Umum terpilih untuk bisa tampil ke depan. Penyerahan aja kalian. Untuk penyerahan pataka dan hasil-hasil persidangan dari pimpinan sidang kepada Ketua Umum terpilih. Oh baiklah, atas permintaan kita persilahkan kepada Saudara Ahmad Samsir Arif untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan sepatah kata selaku Ketua Umum terpilih. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pejuang pengusaha. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kawan-kawan pejuang semua, bahwa yang seperti kita ketahui, HIPMI didirikan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjadikan pemuda-pemuda menjadi pengusaha tuan rumah di negeri kita sendiri. Dengan sumber daya alam kita yang banyak ini harus kita manfaatkan. Seperti yang kita ketahui, Provinsi Kaltara berbatasan langsung dengan berbagai negara. Tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dibandingkan dengan provinsi yang tidak berbatasan dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, sebagai tantangan HIPMI Kaltara, kita harus bisa mengambil kesempatan ini. Karena pemerintah pusat pun banyak memberikan atensi terhadap wilayah-wilayah perbatasan. Untuk menjawab tantangan itu,
kita harus meningkatkan kapasitas kita dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Tentunya nanti ke depan visi misi, saya punya visi misi, tetapi kita akan sama-sama kembali kepada untuk ketua-ketua BPC daerah, kita mengatur ulang visi misi ke depan. Kawan-kawan semua, bahwa Provinsi Kaltara sebagai daerah perbatasan, kita harus bisa mengambil kesempatan ini membuka kembali komunikasi-komunikasi bisnis dengan daerah-daerah, dengan negara-negara tetangga. Secara personal saya sudah bicara dengan Ketum Andi Samula bahwa beliau sebenarnya sudah merintis pembicaraan dengan kawan-kawan badan-badan asosiasi bisnis daerah Sarawak, Sabah, kemudian di Tawau. Cuman karena corona ini kita jadi stop lagi gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kita akan bangun lagi. Kita cari kesempatan untuk bekerja sama. Bahwa ada kader-kader HIPMI yang sudah merintis secara pribadi, itu akan kita ajak bersama supaya bisa menularkan aura positif kewirausahaan kepada kawan-kawan yang lebih muda. Untuk visi yang saya tawarkan untuk saat ini adalah bahwa HIPMI Kaltara harus menjadi jembatan antara pejuang pengusaha dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten, agar tercipta sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi sahabat-sahabat semua, kepada ketua-ketua BPC Malinau, Tanjung Selor, kemudian KTT, Tarakan, Nunukan, ada semacam pesan dari BPP Pusat bahwa ketua-ketua BPC harus sejajar dengan Bupati. Artinya bagaimana kita bisa mengadakan pendekatan, tidak perlu secara resmi, cukup di WA saja bagaimana kita bisa memposisikan kita selevel dengan Bupati. Karena ujung tombak dari BPD provinsi adalah BPC. Untuk merekrut pejuang-pejuang pengusaha yang tangguh ini dari BPC. Kita akan fasilitasi. Kemudian memfasilitasi pejuang pengusaha HIPMI Kaltara agar menjadi pengusaha yang dapat berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Ini saya sampaikan bahwa saya sekarang fokus pada konstruksi. Kita mengikuti lelang-lelang APBN. Saya alhamdulillah dapat kesempatan sekarang dapat pekerjaan di Sulawesi, di Ambon, kemudian di Jawa Tengah. Itu adalah jaringan. Kawan-kawan HIPMI kita yang di sana yang membantu untuk mendapatkan pekerjaan di daerah sana. Jadi berHIPMI membangun suatu jaringan. Kemudian untuk memperkuat eksistensi HIPMI Kaltara sebagai pencetak pejuang pengusaha profesional dan mandiri yang mempunyai daya saing tangguh di era revolusi industri 4.0. Jadi sahabat-sahabat semua, bahwa saat ini walaupun kita berada di perbatasan, tapi dunia kita genggam dengan adanya komunikasi, dengan adanya gadget, sehingga ini harus kita manfaatkan. Dengan 4.0 ini, semua 24 jam itu online kita bisa manfaatkan. Tentunya visi ini harus kita wujudkan dengan misi. Kita nanti roadshow, target saya kita roadshow ke pemerintah daerah, kita mengajak pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten kota agar dapat menjadikan kader-kader HIPMI sebagai mitra strategis dalam pembangunan Provinsi Kaltara. Ya, itu tentunya ketika kita menawarkan menjadi mitra strategis, kita harus mempunyai kapasitas, kita harus kita perbaiki. Jadi kita ya seperti tadi Ketua OKK bilang, kita jangan demo tapi kita bernegosiasi. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi bisnis dengan badan usaha atau asosiasi pengusaha negara tetangga khususnya Sabah, Sarawak, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dengan tujuan membuka peluang usaha kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi secara personal ada pembicaraan bahwa ada kawan-kawan yang sudah pernah ekspor sembako, kemudian ada solar. Nah, ini yang harus kita ajak bersama supaya ini juga bisa menular ke kader-kader HIPMI yang lain. Jiwa entrepreneurship-nya mengambil peluang
mengambil peluang kesempatan di negara tetangga. Kemudian mengadakan pelatihan workshop teknologi digital, seminar-seminar, forum bisnis atau studi banding untuk peningkatan kemampuan pejuang pengusaha HIPMI Kaltara. Sahabat-sahabat sekalian, setelah saya terpilih ini, saya target kita harus punya kesekretariatan di ibu kota provinsi, di Tanjung Selor. Insya Allah, ini saya sudah bicarakan dengan salah satu kader kita tadi. Saya bilang kita cari di sana, nanti ada yang standby untuk saya, nomenklaturnya saya kurang paham di HIPMI apakah ada sekretaris eksekutif atau ada ya. Nah, sekretaris eksekutif harus standby sehingga roda organisasi itu bisa berjalan. Seperti itu, ada yang berjaga. Kemudian kita akan melaksanakan diklatda provinsi, tapi pelan-pelan karena ini pesertanya harus mengikuti diklacap dulu. Diklacap di Tanjung Selor, di daerah di kabupaten-kabupaten, baru nanti mereka akan ke provinsi. Kemudian kita akan tetap melanjutkan program Go to School dan Go to kampusnya HIPMI supaya kita bisa menularkan aura-aura positif kewirausahaan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar-pelajar. Demikian sahabat-sahabat semua yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya sangat berterima kasih atas amanah ini. Kalau sahabat-sahabat dulu dapat amanah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, karena sebenarnya ini adalah amanah yang harus dijalankan. Tentunya saya tidak bisa sendiri untuk mengobarkan semangat panji-panji HIPMI. Saya berharap dari sahabat-sahabat semua, kita bersama-sama mementingkan kepentingan organisasi di belakang kepentingan pribadi kita masing-masing. Terima kasih kepada Ketum Parlan, Ketum Yuda, Ketum Safrial. Tadi saya sudah komunikasi dengan Ketum Giso dari Malinau dan Ketum Jufri dari Tarakan, bahwa mereka bersama-sama punya komitmen kita memajukan HIPMI Kaltara, walaupun umur dari HIPMI ini baru 3-4 tahun lah. Ini musda kedua, jadi kita dari 33 provinsi kita paling bungsu. Wajar banyak kekurangan, tapi kita akan selalu perbaiki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pengusaha. Demikian Ketua Umum terpilih dalam pandangannya. Saya ucapkan terima kasih yang begitu bersemangat untuk memimpin Kaltara dan menyebarkan panji-panji HIPMI di Kaltara. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah penutupan. Jadi kami pimpinan sidang terkait masalah rangkaian kegiatan dari pleno 1 dan sampai ke pleno 4 dalam acara sudah 2 pada hari ini. Pada kesempatan ini kami pimpinan sidang menyatakan sidang musyawarah 2 BPD HIPMI Kalimantan Utara dianggap selesai dan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please, mohon perhatian. Kita akan mengadakan penutupan pada jam 1:30 atau 13:30. Mohon kebersamaannya setelah isoma ini kembali ke tempat masing-masing atau kembali ke ruang sidang ini kembali. Demikian penyampaian ini.